Om Swastiastu, Om Anabhadrah Kertawayantu Wiswata. Umat sedharma yang kami kasihi, berjumpa lagi pada channel Kementerian Agama Hindu Kota Denpasar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Nimade Piliawati akan membawakan Dharma Wacana, yaitu pikiran memperbaiki kehidupan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan kelebihan, yaitu diberikan kelebihan hidup. Maka dari itu, manusia hanya terlahir sebagai manusia yang diberikan kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Umat sedharma yang saya kasihi, dalam sloka Sarasamusaya disebutkan, Ri sakawening bute, ikang jadma wang juga, wenang gumanayaken ikang suba karma, kuneng panetesakena ring suba karma juga, ikang suba karma palaning dadi wong. Itu mengandung arti antara semua makhluk hanya terlahir sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk. Umat sedharma yang saya kasihi, itu dengan demikian gunanya sebagai terlahir sebagai manusia sangatlah utama, ataupun kelahiran sebagai manusia sangatlah diutamakan. Manusia mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, serta diharapkan agar perbuatan manusia karena diberkati memiliki hidup, harusnya berbuat lebih baik lagi atau di jalan Dharma. Dengan demikian, manusia dalam kehidupan sehari-hari pun diberkati oleh ide Sang Hyang Widiwasa dengan kebijaksanaan. Umat sedharma yang kami kasihi, harusnya memperbaiki tingkat daripada kehidupan manusia yang hidup dinamakan ajaran agama Hindu agar mencapai tujuan hidup, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Ajaran agama dapat memberi penerangan dalam kehidupan manusia yang diliputi oleh kegelapan atau avidya. Begitulah pula kehidupan yang tanpa dilandasi oleh filsafat, maka bagaikan perahu yang diterpa oleh angin topan yang tanpa tujuan dan tanpa arah. Umat sedharma yang kami kasihi, di dalam kitab Waraspati Tattwa juga menyebutkan beberapa jenis pikiran yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pikiran satwika. Apa yang dimaksud dengan pikiran satwika? Pikiran satwika adalah pikiran yang jujur, teguh, dapat membedakan antara benda dan batas-batasannya, memiliki pengetahuan, pandai menunjukkan kelembutan dalam berbicara. Yang kedua, yaitu pikiran rajasa. Apa yang dimaksud dengan pikiran rajasa? Pikiran ini memiliki sifat-sifat kekejaman, keangkuhan, kekerasan, kegarangan, keserakahan, ketidakmantapan, dan kecerobohan. Nah, pikiran yang ketiga, jenis pikiran ketiga, yaitu pikiran tamasa. Apa yang dimaksud dengan pikiran tamasa? Pikiran tamasa merupakan pikiran yang dihinggapi oleh rasa takut, lelah, tidak suci, suka mengantuk, cenderung untuk melakukan perbuatan berbohong atau berkata-kata bohong, ingin membunuh, tidak berhati-hati, dan murung. Yang keempat adalah pikiran satwika yang sangat kuat. Pikiran ini
tidak tercemar seperti eter atau paratma, baik yang seperti angkasa membuka jalan pintu moksa. Yang berikutnya umat Sadharma, yaitu pikiran satwika dan rajasa. Apa yang dimaksud dengan pikiran satwika dan rajasa? Pikiran ini terjadi apabila satwika sama dengan raja, maka kita akan melaksanakan dharma. Terlaksananya dengan demikian, terlaksananya ajaran suci dan ajaran-ajaran para guru. Umat Sadharma yang saya kasihi, jenis pikiran berikutnya adalah pikiran satwika, pikiran rajasa, dan tamasa. Pikiran yang dipengaruhi oleh ketiga sifat ini, apabila ketiga unsur ini memenuhi keinginan raja berkata, "Saya mau berbuat baik." Satwa menghalangi. Kemudian berikutnya, kemudian tamasa. Pikiran tamasa selalu ingin melakukan yang namanya tindakan yang tidak aktif ataupun tidak berbuat apa-apa. Rajasa membuat tidak bergerak. Pikiran itu seperti sebuah pikiran kemalasan. Satwa mereka dicegah oleh tamah. Apa maksudnya? Demikian kerja ketiga unsur pikiran ini, silih berganti. Karena itu Atman tidak berbuat maupun tidak berbuat baik maupun tidak berbuat buruk. Namun apabila Atman berbuat baik dan buruk, karena pengaruh ketiga unsur ini, apa yang akan terjadi? Akan terjadilah lahir sebagai manusia. Sang Hyang Widiwasa telah memperhatikan antara surga dan neraka, merupakan tempat penyucian sang Atman. Apapun yang dikerjakan dalam kelahiran sebagai manusia. Yang berikutnya, jenis pikiran yang berikutnya adalah pikiran rajasa yang sangat kuat. Bila pengaruh rajasa yang sangat kuat, pikiran hanya diliputi amarah dan sebagainya. Hanya api yang ada di dalam pikiran itu. Kemarahan yang sangat kuat, yang berapi-api. Jika pikiran dipengaruhi oleh raja, maka kekuatan amarahlah yang menguasai, yang bekerja dalam melakukan perbuatan yang jahat. Hal inilah yang menyebabkan Atman masuk neraka dan mendapat segala macam siksaan. Yang berikutnya, macam pikiran berikutnya adalah pikiran tamasa yang sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan pikiran tamasa yang sangat kuat? Jika pengaruh tamasa yang sangat kuat, maka pikiran menjadi lesu dan kebingungan. Pengaruh dari jenis pikiran tamasa. Umat Sadharma yang saya kasihi, terhadap pikiran penyebab Atman lahir menjadi hewan atau binatang. Itulah pengaruh pikiran yang sangat lesu sehingga akan terjadinya kelahiran sebagai hewan. Umat Sadharma, melalui pikiran dan akal budi, maka manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta dapat memperbaiki karma. Hanya sehingga implikasinya manusia dapat memperbaiki kualitas hidup dengan dibekali atau dengan diberkati oleh akal dari ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 6 menyebutkan bahwa Iyam hi yonih pratama
Yam praya jaga pataye atmanam sukyate tratum karmabe suba karmanai apan iking dadi wong utama juga ye nimitaning mangkana wenang ye tumulung awaknya saking sengsara maka sadanang suba karma. Itu artinya kelahiran sebagai manusia sangatlah utama karena dibekali, dianugerahi yaitu kelebihan hidup oleh Ida Sang Hyang Widewasa. Hanya terlahir sebagai manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Maka dari itu umat sedharma yang saya kasihi, kesimpulannya pergunakanlah sebaik-baiknya kesempatan menjelma menjadi manusia. Karena kesempatan menjelma menjadi manusia sangatlah sulit, sungguh sulit. Maka dari itu menjelma atau kelahiran menjadi manusia hendaknya berupaya untuk menjadi lebih baik, menolong dirinya sendiri dari kesengsaraan, dari terpaan, nista, dan sebagainya. Ida Sang Hyang Widi memperhatikan segala hal yang dilakukan oleh ciptaannya, oleh karena itu menjadi saksi dari segala perbuatan manusia, baik maupun perbuatan yang buruk. Umat sedharma yang saya kasihi, kita percaya bahwa perbuatan yang baik membawa hasil yang baik, membawa kebahagiaan. Begitu pula perbuatan yang buruk akan membawa hasil yang buruk atau akan menuju penderitaan. Demikian Dharma Wacana yang saya bawakan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.